Kakak, terkait dengan pelaksanaan pemilu Pilpres di tahun 2024 ini dan Pileg, kita lihat pelaksanaan yang terjadi di Kabupaten Alor, terutama secara umum kita lihat cukup baik, cukup bagus, dan aparat, terutama aparat keamanan baik dia kepolisian dan TNI cukup membantu, terutama daerah-daerah tertentu yang membutuhkan, seperti misalnya kemarin itu ada bantuan penggunaan alutsista atau menggunakan alat material TNI Angkatan Laut mendorong logistik di Desa Elo. Kalau untuk secara umum pelaksanaan ditinjau dari selama ini yang berjalan sudah bagus, sudah cukup baik. Memang ada PSU di 4 TPS, tetapi itu adalah dinamika karena memang prosedur pelaksanaannya yang sedikit ada kekurangan. Ya, lalu Bapak, pemilu kemarin itu personil diturunkan itu berapa Bapak jumlahnya? Untuk seluruh Kabupaten Alor. Kita kalau dari Kodim itu kemarin 175 orang. Kodim saja itu. Ya. Sebenarnya 175 itu kurang dikaitkan dengan jumlah TPS dan kondisi wilayah. Tetapi kita maksimalkan dengan anggota yang ada. Kalau untuk satu anggota satu TPS kita kurang. Untuk penempatannya itu bagaimana? Misalnya ada yang langgar laut begitu. Ya. Jadi pengaturannya seperti apa? Jadi pengaturan itu kita dasarkan kepada tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan itu dan penguasaan anggota terhadap wilayah itu. Kan kita ada babinsa, satu babinsa itu bisa membina 2 atau 3 desa, sehingga kalau satu desa 2 TPS itu kan sangat kurang. Maka kita terjunkan personil tambahan. Nah, personil tambahan ini nanti yang membantu. Kalau dari segi efektivitas, maka kita memanfaatkan mitra karib. Mitra karib itu orang-orang yang sudah direkrut atau sudah dijadikan sebagai partner kerja oleh Babinsa. Misalnya kepala desa atau dia hansip dia. Jadi kita manfaatkan mereka. Terkait PSU kemarin itu Bapak ada kendala atau tidak Bapak? PSU berjalan lancar. Dan memang PSU itu kan menjadi perhatian. Jadi karena dia di Kabupaten Alor ini cuma 4 TPS saja, 3 di Kalabahi, 1 di Pantar, sehingga bisa lebih menjadi perhatian dan fokus. Lalu Bapak persiapan penjagaan nih Bapak untuk pleno nanti tanggal di tingkat kabupaten ini seperti apa Bapak? Kalau di pleno tingkat kabupaten kita sifatnya perbantuan. Nanti yang lebih dikedepankan adalah polisi dan Pol PP. Tapi kita tetap siagakan anggota. Harapannya apa Bapak untuk pleno nanti sampai akhir pemilu ini? Saya harapkan sampai dengan nanti pelantikan presiden berjalan aman, lancar, sehingga nanti program pemerintah tetap langsung dapat berjalan. Jangan sampai nanti ada sedikit gangguan. Ya, saya menghimbau kepada masyarakat dia yang tidak terpilih sebagai bahan evaluasi bagi mereka, kenapa mereka tidak terpilih, karena ini masyarakat yang memiliki hak suara. Ya, betul. Oke Bapak, ini saya dapat informasi juga Bapak bilangnya hari ini ada operasi pasar untuk harga beras ini, bagaimana tanggapan Bapak? Kalau untuk harga beras ini memang mengalami kenaikan secara nasional di beberapa daerah, tetapi kita sudah dapat perintah untuk menstabilkan harga beras di Kabupaten Alor dan kabupaten-kabupaten lain. Kita dari atas itu untuk bekerja sama dengan Bulog melaksanakan operasi pasar, sehingga melihat ketersediaan beras itu, apakah kenaikan itu dikarenakan permainan oknum ataukah itu memang karena ketersediaan yang tidak ada sehingga bisa naik. Kalau memang ditemukan ya Pak untuk ada permainan oknum, bagaimana tindakan dari TNI?
Kalau Itu kita keamanan. temukan ada permainan oknum, minimal kalau kita bisa membuktikan, kita nanti akan laporkan atau kita akan kerjasama dengan pihak aparat terkait, aparat yang berwajib. Karena yang jelas kalau mereka oknum ini yang mengganggu stabilitas daerah, apa yang mereka lakukan itu memperoleh keuntungan pribadi tetapi mengorbankan masyarakat, sehingga ya kita tindakan kita ya begitu, kita tangkap mereka, kita buktikan bentuk pelanggarannya atau kesalahannya, nanti kita serahkan sama pihak yang berwenang. Operasinya ini seperti apa Pak? Boleh jelaskan gitu? Lebih Operasi jelas. pasar ini biasanya kita bekerja sama Bulog melaksanakan bazar atau gelar pasar murah yang berkaitan dengan bahan-bahan yang memiliki kelangkaan. Kalau misalnya dia beras, maka kita operasi pasar beras. Termasuk di sana diantaranya mungkin kita melaksanakan razia Rahasia juga, di mana di beberapa tempat. Kalau dia misalnya ada kerawanan atau kemungkinan ada penumpukan di salah satu toko, ada informasi dari masyarakat, kita bisa periksa. Lalu ya, yang terakhir gitu, Ya. ini harapan untuk operasi pasar ini seperti apa? Harapan saya untuk operasi pasar ini bisa menjaga stabilitas, dan dengan adanya kelangkaan beras ini sebagai momentum buat kita untuk meningkatkan kemandirian pangan Kabupaten Alor, sehingga kebutuhan akan beras ini kita bisa produksi sendiri, kita bisa